orang jahat sekali, nyawa aku kayak nggak ada harganya sekali gitu. Maksudnya gampang banget orang kesel, matiin aja dah, kesel matiin aja gitu. Dan dia tuh udah sampai di taraf dendamnya itu sampai salah satu dari kita meninggal. Aku tuh langsung nangis, bersyukur itu adalah, kan itu aku lagi posisi tidur jam 3 pagi. Kalau misalnya aku tidak sadar, ya udah, bye-bye. Mungkin lu nggak ketemu sama gue, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Barbara. Waduh, barbar banget kan ini. Keringetan lo ketemu, Keringetan. Keringetan ketemu kan ada apa gimana nih? Sama yang di sini. Ada di sini katanya. Gimana Kak kabarnya Kak? Baik. Baik ya? Baik. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Nah, kesibukan sekarang lagi apa nih Kak? Kesibukan aku tuh lagi kerja kantoran. Kerja yang pokoknya profesinya yang dibenci orang. Oke, yang dibenci orang. Oke. Ya, gak usah nebak lah ya. Jadi kalau biar tahu nanti ceritanya kenapa banyak banget yang benci, nah itu karena kerjaan. Karena kerjaan itu. Karena kerjaan. Wah, ini jarang-jarang loh kita kerja dibenci sama orang ya. Makanya kita selalu bilang kita digaji buat dibenci. Oh iya, bukan nyari rezeki ya, buat dibenci. Waduh, makin penasaran nih gue nih. Sama ada kita juga bikin kayak channel misteri juga gitu. Udah itu doang aja. Oke, channel misterinya apa itu Kak? Karena kita channelnya nggak sebesar Anda. Waduh, tapi mau spill apa itu? Kita cerita mata, cuman mungkin agak susah dicari karena mungkin masih channel kecil. Jadi kita tuh bisa kamu cari di IG aku aja, Barbara_Barbara. Nah itu ntar bisa di situ dilihat. Barbara_Barbara. Nanti situ ada link YouTube gitu ya Kak. Terus mungkin media sosial yang lainnya lah gitu. Misalkan teman-teman semua mau sharing juga tentang kerjaan yang dibenci sama orang, silakan juga DM ya kan. Oke. Jangan dong. Jangan. Aku pernah pengalaman di DM dinanyain yang aneh-aneh. Oh, nanyain yang aneh-aneh. Oh jangan. Berarti kalau gitu jangan ya. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, pada video kali ini Kak Barbara ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana tuh? Pengalaman kejadian karena disantet. Oh, disantet? Disantet. Makanya kan dibilangin, dibenci. Oh, berarti berujung dibenci akhirnya santet? Akhirnya santet sampai sekarang pun, terakhir kemarin pun masih terjadi. Kemarin maksudnya 2023 gitu? Ini syuting, kemarin tuh aku baru kena tuh. Oh yang sakit? Ini kan aku agak kurang enak badan ya. Ya itu karena drop kan, jadi kena lagi tuh kemarin. Wah. Cuman bisa diamanin lah gitu. Kalau boleh tahu awal mulai disantet tahun berapa? 2006 SMA, tapi baru ketahuannya itu di 2021. Wow. Jadi 2006 sampai 2021 tuh aku nggak tahu kalau aku tuh disantet. Wah, 14 tahun. Gokil, sampai akhirnya kan berarti di 2023 ya? 2021 penyembuhan pertama, terus 2 kali di situ 2021. Abis itu aku bisa menalanginya sendiri. Terus puncak lagi kena hampir meninggal 2022. Nah baru sampai 2023. Pokoknya terus-terusan tapi nggak intens kayak kena abis itu kena lagi enggak. Jadi kena rentang 6 bulan, kena lagi kayak gitu. Berarti kalau kena tiap hari tuh berarti yang kerjaan itu yang ngebenci tuh. kena. Abis ini wah, belusukan lagi kena. Oke, ini gue makin penasaran nih Kak tentang cerita pengalaman nih Kak Barbara yang pasti nih gue yakin banget ada pelajarannya nih untuk teman-teman semua gitu kan. Mungkin tahan dulu ya Kari ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
sikat. Jadi awal ceritanya itu mungkin aku cerita dari sebelum jadi aku tuh mendapatkan gift dari Tuhan. Jadi aku dikenal juga sebagai anak indigo. Jadi sebelum aku jadi anak indigo itu dari kecil itu aku selalu yang namanya kalau misalnya datang ke kuburan itu atau misalnya ke pemakaman suka bawa, karena katanya wangi aku tuh kayak wanginya mayat baru. Jadi kalaupun misalnya kalau nggak wangi mayat baru, mungkin bunga yang sangat wangi, yang sangat disukai sama hantu-hantu. Jadi ketika datang itu pasti selalu bawa gitu. Jadi aku paling benci lah namanya datang ke pemakaman. Iya, paling benci. Sebenarnya agak jahat juga sih. Maksudnya ada berduka, bahkan keluarga berduka pun aku tuh kayak harus datang ya gitu, harus datang ya gitu. Karena capek di badan aku gitu dan aku itu takut darah. Jadi kalau misalnya ngelihat sesuatu yang berkaitan dengan darah, aku tuh teriak gitu. Jadi makanya akhirnya aku tuh tidak mau menerima. Memang ada dalam kata hati kayak kamu tuh memiliki kelebihan loh gitu. Tapi aku nggak mau. Kenapa? Karena takut. Singkatnya tuh jadinya ketika dari yang aku tadi bilang SMA kan, dari SMA sampai 2021 aku sering kecelakaan. Jadi aku tuh tabrakan itu, jadi kan kalau kucing punya nyawa 9 ya, aku udah 8 kali tabrakan. Jadi nyawa aku udah normal sekarang jadi manusia, jadi 1 gitu. Jadi aku udah 8 kali tabrakan. Terus kalau orang pada selfie-nya itu banyaknya selfie muka, aku selfie-nya organ dalam. Jadi dari mulai otak, hidung, tangan, kaki. Tanganku bengkok. Itu kena kecelakaan? Enggak, jatuh. Tapi after dari jatuh itu aku langsung kecelakaan, jadi ya begini gitu. Tapi awalnya memang dari patah tulang dulu. Belum selesai sembuh patahnya aku udah langsung tabrakan lagi. Ya mungkin karena kita tidak menerima gitu kan, alam kan selalu menarik kita ya. Nah jadi masuk di tahun 2021 itu kan awal-awal udah mulai COVID masuk ya. Iya, betul. Tapi itu kejadian aku sakitnya itu sebelum COVID ada di Depok. Ada Depok. Nih, kita main sejarah dulu ya. Oke. Sebelum COVID ada di Depok, nah itu aku tuh sakit mengalami sama persis kayak COVID. Ya, jadi mulai demamnya lah, terus tenggorokan sakit, bla-bla-bla semuanya itu mirip banget sama COVID. Cuman di situ aku mikir mungkin ispaku kambuh karena aku punya penyakit paru-paru. Gitu. Jadi mungkin ispaku kambuh. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Cuman anehnya penyakit aku itu, jadi kalau misalnya jam 6 sore selesai azan maghrib berkumandang, aku nggak bisa napas. Terus sampai jam 3 pagi, lewat jam 3 pagi, habis itu baru normal. Nafas normal, semua normal. Tapi jam-jam krusialnya itu adalah dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Ya mungkin kalau misalnya lihat, mungkin Umang tahu nggak sih kenapa jam 6, jam 3? Karena kan jam 6 sore kan azan. Jam 3 pagi itu kan memang jamnya setan-setan ya. Kalau di agama aku kan itu kebalikan dari jam 3 sore waktu disalibkan. Nah, ada kok di filmnya juga gitu, kenapa jam 3 pagi itu banyak setan-setan itu. Nah, karena itu juga gitu. Ada filmnya di luar negeri. Jadi setelah jam 3 itu baru aku sehat gitu, aman, nggak ada kendali apapun lah gitu. Maksudnya nggak ada kesalahan dalam pernapasan, terus juga pokoknya aman lah kayak normal. Tapi pas udah jam 6 sore lagi, tepar lagi. Ngep-ngep lagi sampai di sini tuh pembuluh darah aku tuh udah merah. Berarti kan nggak ada oksigen di otak. Akhirnya karena kebingungan, aku pergilah ke rumah sakit di daerah Kebonjeruk. Itu ke rumah sakit situ, terus dibawanya kan ke IGD, dicek di situ,
Dia bilang, oh mungkin ispanya kambuh kali ya, kata dia gitu. Oh iya, dikasih obat segede inilah, cairan gitu. Terus coba diminum nggak sembuh-sembuh. Terus makin lama tuh badan tuh makin kurus, terus juga kulit tuh makin keriput karena kan peredaran darahnya kan nggak lancar. Dan aku tuh selalu dijaga sama temen aku. Jadi kan di channel aku itu kan ada teman-teman tuh. Nah mereka tuh ngejaga aku, mereka tidur di satu orang lah yang jaga, tidur di lantai untuk ngejaga aku, takutnya kan kelewat ya, karena kan masalah pernapasan. Cuman lama-kelamaan menurut teman aku ini aneh nih, kata dia gitu kan. Aku pun juga ngerasa ini aneh nih gitu kan, karena kan walaupun aku belum terima kan, tapi aku ngerasa ini ada something wrong nih gitu kan. Teleponlah teman aku, sahabat aku dari kecil, untuk lihatnya ada apa, karena dia itu sudah menerima pemberian dari Tuhan, kelebihan dia sebagai anak indigo itu dari dia kecil, jadi dia ibaratnya senior aku lah. Di sini video callan, terus dia bilang begini, memang udah waktunya kayaknya gitu. Dan memang sebetulnya tuh aku udah curiga bahwa aku tuh disantet karena di channel aku yang ini, bukan di channel yang horor ya, jadi aku pernah ada channel juga, channel yang tentang kehidupan glamor. Nah itu tuh bintang tamunya itu anak indigo juga. Nah dia tuh sempat ngomong begini, dia tahu nggak, ke teman aku ya, dia tahu nggak kalau dia itu sebenarnya ada sesuatu. Terus belum waktunya, teman aku ngomong gitu, belum waktunya dia tahu. Terus aku bingung, emang ada apa gitu. Nah baru ketahuan pas ketika video callan, oh ini kali yang belum waktunya itu. Ternyata dari selama ini aku tuh udah kena santet, cuman ini tuh udah puncak maksimalnya. Akhirnya ketemuan lah gitu. Nah teman aku itu tinggal di Depok, aku di Jakarta Barat. Seharusnya hukumnya orang ketika minta tolong kan harusnya kita yang datang ke penyembuh kita. Betul kan, ibaratnya kita pasien harus datang ke dokter. Nah di sini karena aku pun sudah tidak kuat lagi, aku minta teman aku yang datang gitu. Berhubung dia pun sahabat aku, dia menerima gitu, dia datang gitu. Cuman aku juga gambling Umang, karena di agamaku kan tidak terlalu dipercaya dengan hal seperti itu ya. Akhirnya aku coba konsultasi sama mamah gitu kan, karena kebetulan ketika aku sakit itu kan aku memang tidak info sama mamah. Tapi setelah sudah sebulanan kurang gitu, mamah ngerasa bahwa ini anak udah nggak sehat, sempat mama datang gitu kan. Itu mama sampai nangis, sampai kayak aduh mama tuh udah udah capek-capek sekolahin kamu, kok kamu jadi sakit-sakitan, kata dia gitu kan. Ini kenapa gitu, botol-botol cairan dari dokter tuh udah banyak loh, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Sampai mama ngomong begini, adalah balik aja, nggak usah kerja, nggak apa-apa. Maksudnya mamaku bilang, ya walaupun mama tua masih bisa hidupin kamu, udah kamu nggak usah kerja aja gitu, yang penting kamu sehat gitu. Ibaratnya kayak, gila gue malu banget ya, udah gede tetep aja gitu ngerepotin orang tua gitu. Nah pas dapat informasi mau ditolong, ya gue nanya dulu sama orang tua aku kan, aku bilang, mah ini gimana? Musrik nggak sih aku ngelakuin hal ini gitu. Terus mamaku bilang, ya ibaratnya kan kayak kita datang ke dokter, kata dia gitu. Ya kita cuman tanya aja gitu kan. Terus ya lakukan sesuai dengan yang sewajarnya. Terus ya udah, aku datang, aku bilang sama dia, apa yang harus aku lakukan nih nanti kalau pas ketemu, pas lagi video callan lagi kan kita. Terus dia bilang, udah ketemu aja dulu, kata dia. Nah, terus kita ketemuan kita pembersihan di kafe. Oh, di kafe? Iya, pembersihan di kafe. Karena kan kosan aku nggak bisa buat laki-laki. Sedangkan dia kan laki-laki, kan nggak mungkin masuk ke dalam kamar. Jadi kami ketemuan di kafe. Kami janjian jam 8, dia datang itu jam 10 malam, kafe hampir tutup. Terus aku bilang, itu karena apa? Karena dia dari jam 4 sore dia mau pergi, nggak nyampe-nyampe. Karena kan tadi salah itu, harusnya kan aku yang datang ke dia. Karena aku yang meminta tolong, ini dia yang datengin aku. Nah itu makanya dipersulit di situ. Cuman berhubung mungkin kita ada sahabat dari kecil, jadi dia berjuang lah kan untuk nyampe ke tempat aku. Terus kita juga minta izin sama kafenya, minta tolong jangan ditutup dulu, minta dimundurin. Ketemulah akhirnya. Kata pertama aku ke dia tuh adalah, mungkin aku ke doktrin sama di film-film. Kalau penyembuhan tuh pakai disembur-sembur kan. Sembur, betul. Terus aku bilang gini, aku nggak suruh disembur-sembur ataupun harus makan kembang ya. Iya, oke. Karena aku nggak mau kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, enggak lah, kata dia gitu. Kita cukup berdoa, kata dia.
Kebetulan aku sama dia itu berbeda agama. Jadi dia bilang, aku berdoa dengan agamaku, kamu berdoa dengan agamamu. Kata dia gitu. Kamu tahu kan doa yang harus kamu ucapkan, dan aku tahu doa yang paling harus aku ucapkan kan. Terus dia juga berdoa sesuai dengan agamanya dia. Kita berdoa, aku cuma dipegang tangannya gini. Ini misalnya tangan aku nih, tangan teman aku pegang begini. Terus aku tutup mata, dia tutup mata, terus kita sama-sama berdoa. Seluruh bumi itu kayak berputar, terus kayak aku tuh inti buminya masuk semua ke aku. Ngerti kan, kayak kesodot semua ke aku. Iya. Set gitu kan. Terus abis itu aku langsung batuk-batuk. Kan sebenarnya kan pas jam 10 malam itu kan adalah waktunya aku sesak napas ya. Jadi aku batuk-batuk, heboh lah teman-teman aku yang di kafe itu pada kasih aku teh manis. After dari batuk-batuk itu aku udah sembuh. Sembuh gitu kan. Terus langsung sesak napas hilang. Peredaran darah lancar gitu kan. Pokoknya semuanya udah sehat gitu kan. Habis itu temen aku ngomong begini, kenapa kamu menolak? Kata dia gitu. Dan aku ngerti, oh maksudnya ini kali ya, kata dia, gift yang dikasih Tuhan ini gitu kan. Terus aku bilang, aku takut. Aku bilang kayak gitu, aku takut dan aku takut lihat darah. Aku bilang kayak gitu, karena yang kulihat itu kan kalau di film-film kuntilanak kayak mana gitu. Nah aku nggak mau dan nggak berani gitu. Terus dia bilang, kamu itu berarti menolak apa yang diberikan Tuhan gitu kan. Kalau menolak diberikan Tuhan berarti kan kamu itu jatuhnya nggak baik, kata dia gitu. Harusnya kan kamu terima. Alam pun juga menuntun kamu untuk menerima hal ini gitu. Nah kalau misalnya kamu nanti dikirim-kirim terus berapa kali, gimana kamu bisa menamengi hal itu? Dan aku pun juga berpikir, ingat mama gitu kan, gimana mama nangis, gimana ini, dan dengan pekerjaan aku pasti itu akan sering gitu kan. Jadi apa aku terima ya gitu, apakah aku sanggup ya gitu. Terus ya sudah, cobalah gitu kan, kita coba doakan dulu. Aku bilang, aku nggak bilang nolak, aku bilang aku coba doakan dulu ya ke teman aku ini. Aku sebutnya A lah, karena dia tuh selalu ada di setiap nanti ceritaku, si A ini. Padahal in case tadi dia mau datang ke sini loh, si A. Oh, yang kita cerita itu ya? Iya, si A ini. Okay. Si A ini ngomong begini kan, ya udah kamu doain aja. Ya udah aku doain. Terus tiba-tiba pas ketika aku ngomong begitu, set, langsung aku tahu orangnya siapa. Ketika aku mau doain, aku langsung tahu siapa yang ngirim aku. Terus aku bilang begini, kenapa yang ngirim aku 2 orang ya? Aku bilang kayak gitu. Aku pikir kan awal ketika itu, aku pikir 1 gitu kan. Kok 2 orang? Oh sudah terlihat ya, kata dia gitu. Coba siapa, kata dia gitu. Terus aku bilang dari keluarga 1 sama dari teman kantor ya. Terus dia ngomong senyum. Terus aku bilang, dari keluarga dari kapan? Dari kamu SMA. Dan si A ini adalah teman SMA aku. Jadi kami pertama kali ketemu itu di SMA. Jadi pertama kali kita ketemu, pertama kali pun juga itu aku dikirim. Jadi dia, si A ini, sahabat aku ini, menutup mulutnya sampai 2021. Kau bayangkan gimana rasanya dia yang melihat temannya ditabrak berkali-kali, ketabrak, terus sakit, terus apa, tapi dia nggak bisa ngomong kalau temannya itu karena kena kiriman. Dia sampai ngomong begini, coba lihat mentalku kayak mana aku melihat sahabat aku, berpuluh-puluh tahun aku harus diam, kata dia gitu. Sampai waktunya saat ini, kata dia gitu. Terus aku tanya sama dia, karena kan saat itu kan aku masih belum bisa melihat bentuknya seperti apa ya. Jadi aku bilang, apa bentuknya? Dia bilang kayak kayak asap-asap kayak gitulah, asap-asap gelap atau apa, abu-abu atau gimana gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Udah selesai berarti semuanya. Udah. Oh, aku lupa, aku ada ketinggalan umang. Jadi sebelum pembersihan itu dia sempat nanya sama aku gini, mau kamu kirim balik atau kamu musnahkan? Jadi setiap kita pembersihan itu kita tuh dikasih pilihan. Apakah mau dikembalikan atau mau dimusnahkan? Nah, aku memilih waktu itu dimusnahin. Karena kalau dikembalikan kan berarti dia akan mengalami hal yang sama seperti aku, dan jatuhnya itu kan apa bedanya aku sama mereka. Jadi ketika di situ aku bilang udah dimusnahin, terus aku tanya sama dia, udah selesai, udah clear semua, udah putus hubungan dengan nyamuk ya, udah gak ada. Aku tanya sama dia, kenapa? Kalau keluarga ya biasalah ya, masalah yang berkaitan dengan ujung-ujungnya itu ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya kalau dari sisi kantor, jadi
aku tuh dulu itu mulutnya itu tuh tidak semanis ini gitu. Jadi aku tuh orangnya tipikal A B B. Walaupun misalnya aku ngomong A itu sebenarnya nyakitin orang itu, ya nggak apa-apa, aku akan ngomong. Karena menurut aku itu buat kebaikan dia. Nah, salahnya adalah di mana-mana kan orang kalau dinasihatin kan harusnya mungkin 1 lawan 1 lah gitu kan. Aku kalau ngomong tuh ya kalau misalnya ketemu mumpung ingat ya gue ngomong aja gitu loh. Padahal kan sebenarnya kan ada beberapa orang kan sebenarnya tidak suka dinasehatin apalagi di depan umum dengan orang yang lebih muda. Ibaratnya kan kayak harga diri mereka jadi terinjak. Nah, jadi ibaratnya kalau aku tuh berniat baik malah jadi petaka. Nah, dia yang ngirim gitu, dan dia tuh udah sampai di taraf dendamnya itu sampai salah satu dari kita meninggal gitu. Jadi dia masih intens sampai tahun ini pun juga dia masih suka ngirim gitu kan. Jadi ini adalah orang pengirim yang sampai sekarang masih terus. Akhirnya dia ngomong begitu karena kesalahan di aku bilang gimana, apa yang harus aku lakukan, aku bilang kayak gitu sama si A ini kan. Terus dia bilang udah kita gerilya aja, biarin aja dia mikir kita nggak tahu, kata dia gitu kan. Oh yaudah oke, gitu kan. Pada saat itu kita nggak keluar ke channel atau apapun ya. Kalau sekarang sih udah mainnya bukan gerilya, depan-depanan. Oh oke, depan-depanan deh. Karena kan sering kirim ya, jadi udah nggak gerilya lagi. Oke. Gitu. Nah itu bulan Januari. Bulan Juni kenal lagi aku. Nah, karena mungkin aku sudah menerima, kan ketika aku pulang dari situ aku berdoa, terus aku kayak mendengar dari hati itu bahwa oke, terima. Akhirnya aku jadi agak lebih peka. Kan pelan-pelan lah kan Tuhan kasihnya, kalau langsung bisa gila kali aku kan. Juni 2021 kan masih COVID masih tinggi ya. Betul. Nah, di kantor aku itu tuh ada peraturan kalau nggak pakai masker, kena SP langsung 3. Nggak SP 1 sama 2, langsung SP 3. Iya, karena kan kita kan masih belum terbiasa pakai masker ya, jadi kadang suka lepas-lepas, jadi ancamannya itu. Dan itu kan masih kayak WFO, WFH gitu. Nah, jadi aku tuh lagi di kantor, terus lagi diam tuh, tiba-tiba ya kayak tadi lah, ketika aku masuk ruangan kan aku kadang-kadang langsung pusing. Nah, aku tiba-tiba pusing, ada yang lagi nyerang nih gitu kan. Terus aku coba telusuri ini apa, oh ada yang kirim lagi, udah lama nih kan, dari Januari ke Juni udah 5 bulan. Oh ya udah oke gitu kan, ngirimnya kemana nih gitu kan, apa yang mau dilakukan. Cuman ya udahlah, kita lihat aja nih sejauh apa. Aku masuk ke ruang meeting karena aku mau meeting gitu kan. Tiba-tiba pas lagi di ruang meeting aku lupa aku udah pakai masker atau enggak. Jadi kan itu kan sesuatu yang sangat gampang ya, pakai masker sama enggak gitu. Jadi pas lagi aku meeting di kita pakainya tuh aplikasi Zoom sama Teams gitu ya. Jadi aku pas ngomong kan emang nggak tunjukin muka. Nah aku tuh ngoceh karena kan aku yang jadi PIC di meetingnya. Cuma aku tuh lupa aku pakai masker atau enggak. Pas aku keluar teman aku bilang begini, lu pakai masker enggak? Pakai nggak ya gitu kan? Karena kebetulan pas keluar itu aku nggak pakai masker. Panik sendiri kan, dipakai atau enggak, kenapa memang. Jadi pas lagi aku meeting itu lagi ada sidak untuk catetin siapa yang nggak pakai masker. Panik dong, aku mikir gini, ya elah disantetnya bukan perkara sakit nih, main pekerjaan, duit nih gitu kan. Hajab hidup sendiri nih gitu kan. Udah gini aja, panik aja, aduh gimana nih pakai masker atau enggak. Kan aku berdoa, ya Tuhan tolonglah aku lah gitu. Masa nggak lucu banget aku kehilangan pekerjaan atau kena SP3 perkara masker. Gitu. Udah panik gitu. Terus yang namanya kita kan manusia kan diganggu kesel ya. Langsung nelpon si A ini, lu di mana sekarang? Oh masih di Depok. Dia kan emang suka bolak-balik ya, suka keliling-keliling. Terus aku bilang, masih di Depok, boleh nggak aku ketemu sama lu? Aku bilang gitu kan. Aku langsung datang ke Depok. Kenapa? Kena lagi. Terus dia diem. Biasa diem kan, dia biasanya nelusuri dulu kan. Terus oh iya boleh kata dia gitu kan. Ya udah kesini aja kata dia gitu. Ya udah bulan Juni itu aku langsung datang ke dia. Terus aku bilang, tolong dong usir, daripada nanti kenapa-napa sama kerjaan aku bilang gitu, bahaya. Nah terus dia datang, terus dia pegang lagi tangan aku. Nah terus dia berdoa lagi, biasa kayak masuk lagi. Cuman kali ini ada yang baru, dia sampai hentak-hentakin kaki gini, kayak hentak-hentakan kaki kayak matiin api gitu kan. Pas lagi selesai aku tanya, kenapa?
Iya yang ngirim lu Banaspati kata dia. Hah, itu kan yang bola api itu kan, aku bilang gitu. Iya, bukannya biasanya kalau ngirim langsung meninggal. Nah ini yang hebatnya luar biasa adalah kenapa kita selalu minta doa sama orang tua. Nah jadi sejak aku kena santet itu, orang tua aku tuh selalu setiap hari itu selalu berdoa. Sampai sekarang pun dia selalu berdoa. Pagi dia doa sebut nama aku, malam juga dia doa sebut nama aku gitu kan. Jadi sebenarnya tuh harusnya aku langsung kena gitu kan. Tapi karena sepanjang perjalanan itu ada doa orang tua, kekikis dan akhirnya hilang. Kalau orang bilang minta doa orang tua itu perlu, aku saksinya dan aku ngerasain hal itu gitu kan. Nah jadi dia bilang berterima kasih, terus si A ini ngomong gini, berterima kasihlah sama orang tuamu karena kalau enggak kamu tidak ada di sini kata dia. Terus aku bilang iya, aku bilang gitu, iya aku bilang gitu kan karena aku pun juga ya agak shock lah dengan hal itu. Terus aku tanya sama dia, apalagi dia lagi? Iya kata dia, sama satu lagi dari teman kantor juga lain kata dia. Terus aku bilang, oh iya dari teman kantor lagi kenapa? Ya biasalah kan karena kerjaanmu. Oh ya sudah, mungkin memang siapa sih yang suka gitu kan dengan apa yang aku lakukan kalau dalam kerjaan gitu. Selesai bulan Juni, si A ini bilang, udahlah saatnya kamu pindah ya kata dia gitu, karena udah nggak bagus kata dia gitu. Oh pas bulan Januari itu sebenarnya aku disuruh pindah. Nah aku udah pindah tuh dari kos yang sebelumnya ke kos yang lama. Karena yang waktu pengiriman di bulan Januari itu yang dari teman kantor itu, aku tuh ditaruh di kamar gitu. Jadi aku nggak tahu barangnya apa. Akhirnya semua barang di kamar aku buang. Nah yang sekarang tuh aku tuh udah kos yang baru. Nah cuman yang di kos yang baru itu kan kena lagi, udah ketahuan. Temen aku bilang suruh pindah. Aku bilang masa pindah mulu gitu kan, pindah kan capek, aku nggak mau. Terus 2022 Januari lagi kena COVID. Nah jadi gini, santet itu kan sebenarnya itu kan meninggalnya itu orang tuh ngelihat dari penyakit yang diderita dia. Jadi sakitnya apa itu yang akan diserang. Nah karena dia tahu penyakit aku adalah paru-paru, makanya nyerangnya ke paru-paru. Nah aku tuh tipikal orang yang anak medsos, jadi dulu tuh kalau aku sakit, aku tuh selalu update, aduh pilek guys, atau apa, jadi kan ketahuan sakit gitu ya. Pas COVID ini, aku update, kena COVID gitu. Nah, ternyata buntutnya jadi ke orang-orang yang gak suka sama aku gitu. Jadi, pas COVID itu kan sebenarnya kita kan 14 hari harusnya udah selesai sembuh ya. Dan itu 2022 kan udah zamannya Omikron. Betul. Ya kan, jadi harusnya Omikron kan cuman kayak flu biasa. Nah, aku kena pas di Januari 2022, 14 hari saturasi aku masih normal, nggak ada apa-apa. Terus udah minum obat, sehat lah, pokoknya sehat lah. Cuman karena mungkin aku punya ISPA, jadinya kan orang biasanya belum batuk, aku 14 hari udah selesai batuknya, aku masih batuk. Nah, di kantor aku kan nggak dibolehin tuh kalau misalnya masih batuk untuk datang ke kantor. Jadi aku masih ya udahlah gitu kan, masih diam di rumah sampai batuk aku kelar. Nah di hari dari 14 hari itu, di hari ke-7 setelah 14 hari itu, berarti kan harusnya kan udah 21 hari dari mulai aku kena positif COVID. Aku lagi tidur, tiba-tiba tuh aku ngerasa kayak aku tuh dilempar, badan aku terangkat terus aku dilempar. Pas kebangun jam 3 pagi, terus aku gini menggap gitu kan, kenapa nih aku gitu kan, kayak nggak bisa napas gitu. Cek lah dengan alat saturasi, tau nggak saturasi aku berapa? Apa? 78. 78 artinya? Kan normal 90. Iya. Ya kan, 78 itu kan berarti harusnya kita udah masuk ruang ICU ya. Karena butuh oksigen. Makanya kan aku egep-egepan gitu. Nah terus yang aku tuh langsung nangis bersyukur itu adalah, kan itu aku lagi posisi tidur jam 3 pagi. Kalau misalnya aku tidak sadar, ya udah, bye-bye. Mungkin lu nggak ketemu sama gue, Mang. Iya juga sih. Iya, udah di alam kubur kali aku kan. Beda. Iya, udah beda alam gitu kan. Ya pemikiran bodoh ya, mungkin karena mampet. Aku kan bukan anak kedokteran, jadi aku tuh sibuk masak air panas untuk aku hirup. Jadi kayak diuap-uapin gitu. Cuman di situ panik banget karena nggak bisa napas gitu kan, sampai mau keluar juga bingung karena posisi jam 3 pagi. Nah, juga mau minta tolong ke orang juga bingung.
Pas di situ juga aku pas lagi kena COVID, karena mungkin kejadian waktu aku disantet itu mamaku nangisnya histeris, aku nggak mau ngerepotin orang tua. Jadi aku nggak cerita juga ketika aku kena COVID. Jadi memang tidak ada yang tahu aku lagi sakit di situ. Keluarga ya. Kalau netizen sosial media aku tahu. Soalnya sering update ya. Iya. Itu bingung kan, aduh gimana gitu kan. Akhirnya aku berdoa dengan doa yang biasa aku lakukan, agak lebih tenang. Abis itu langsung mulai berpikir gitu. Jadi jeleknya aku adalah ketika aku lagi sakit, aku tuh tidak lebih waspada gitu. Jadi aku tuh gampang kena santet, ataupun kayak sekarang kan aku bilang aku lagi kurang enak fisik gitu. Makanya pas lagi datang ke sini kan langsung ada ini gitu. Karena badan aku tuh udah langsung menolak karena udah capek sama penyakit, kena lagi gitu kan. Jadi agak lebih lemah gitu. Nah, ini aku langsung loh, kok kena lagi gitu, siapa lagi, bisa-bisanya pas lagi COVID. Jadi pas setelah aku sudah lebih tenang dan berdoa, baru bisa berpikir gitu. Akhirnya, wah ini udah nggak beres gitu kan. Selesai udah jam normal, jam 8-9an, telepon lagi lah si A ini. Siapa? Aku bilang, siapa yang ngelakuin? Kok jahat? Aku bilang kayak gitu. Terus abis itu dia bilang, ya udah nanti pas kita ketemu ya, kata dia. Oh ya udah, oke. Terus ketemulah aku sama dia. Terus dia bilang gini, gimana, kata dia. Aku di situ sampai nangis ngomong sama dia. Aku bilang gini, aku tuh capek. Aku bilang kayak gitu kan, aku tuh capek. Berkali-kali aku tuh sakit. Bodoh kalau orang bilang kena tabrakan, ataupun misalnya kena sakit nggak bisa napas. Itu aku masih ketawa-ketawa. Itu orang normal juga nggak ada yang bisa kayak gitu kan. Aku tuh capek, aku bilang aku tuh capek. Kalau misalnya memang mau masing-masing ada yang mau kalah, ya udahlah aku kalah aja lah gitu. Aku tuh capek, aku bilang capek dengan semua ini. Apalagi kemarin nggak lucu banget aku harus babai sendirian dalam kosan gitu, dalam kamar kosan, aku bilang kayak gitu. Menyedihkan sekali, aku bilang. Ini udah tahun berapa? Ini udah tahun 2022, kok masih terus dikirimin? Aku tuh capek. Maksud aku tuh, aku tahu, tapi aku tetap kesakitan buat apa? Gitu. Terus dia bilang, temen aku bilang begini, kita itu sebagai seseorang yang diberikan kelebihan, pasti kan tanpa ada tanggung jawab. Dimana juga ada tanggung jawab itu, dimana juga ada cobaan. Supaya kita tuh dinaikkan kelasnya. Nah, itu adalah cobaan kamu. Kamu harus bisa. Dari sini kamu harus belajar bagaimana kamu lebih tutur kata lebih baik, jaga sikap, berhubungan dengan orang bagaimana, makin dekat sama Tuhan, kata dia gitu kan. Ya, kamu belajar dengan itu semua, kata dia. Terus aku tanya, siapa yang bangunin aku ketika aku tiba-tiba saturasinya turun? Terus dia bilang, aku. Dia. Jadi dia bilang, jadi dia itu, si A ini, pas lagi sholat, dia tuh ngomong, dia tuh ada mendengar dari hati gitu, atau dari suara, aku kurang tahu ya. Pokoknya dia ngomong, aku tuh tahu ada mendengar suara. Dia bilang, coba tengok temanmu. Wah, ada apa lagi nih, kata dia gitu. Terus dia tengok, katanya posisinya aku tuh sudah ini kayak kehabisan napas, gelebek-gelebek gitulah. Apa sih, kayak orang mau udah di ujung kematian, udah menggelepar-gelepar. Nah, dan aku kan orangnya kalau tidur itu kayak mayat ya, dibangunin, diteriakin sampai gempa bumi aja aku tuh nggak bangun. Bener, aku tuh orang tidur begitu. Jadi kenapa dia ngelempar aku untuk bangunin aku? Gitu. Jadi si A ini sampai datang, dia kepisah ya dari tubuh sama dianya sendiri ya. Jadi dia datang ke tempat aku, dia bangunin aku, dia angkat aku, terus dia lempar aku, biar aku kebangun. Karena kalau enggak, ya susah gitu kan. Dan dia menolong aku ketika aku gelisah untuk ini gimana caranya untuk supaya aku bisa bernapas. Dia menolong dengan dia berdoa dari sisinya dia gitu. Jadi di situ aku langsung nangis lagi gitu. Aku bilang, kok orang jahat sekali, nyawa aku kayak nggak ada harganya sekali gitu. Maksudnya gampang banget orang kesel, matiin aja dah, kesel matiin aja gitu. Dan
capek juga sebenarnya, dikirim berkali-kali, ngerasain sakit lagi gitu. Cuman dia bilang, ya sudah, itu adalah cobaan kamu dan itu yang buat kamu naik kelas, makin naik lagi, kata dia gitu. Sekarang kamu ya berdoa, makin dekat sama Tuhan, jangan dendam, itu susah. Jangan dendam. Semuanya kan aku tahu siapa yang kirim, tapi aku nggak boleh dendam. Kenapa? Karena buat kita yang katanya memiliki kelebihan, kita kan ada kewajiban juga untuk nolong orang juga gitu, yang seperti aku. Ya memang aku belum kapasitas sampai kayak dia yang bisa nolong seperti ini, tapi nanti kan kedepannya akan ke situ. Nah, cuman dia bilang untuk sampai ke jalan ke situ, kita tuh harus punya hati yang bersih, banyak berdoa. Kalau dia kan katanya harus banyak zikir, kalau aku mungkin harus banyak doa sama baca kitab suci gitu ya. Dia bilang kita harus ke situ. Nah, kalau misalnya kamu ada dendam, gimana kamu dendam, kamu membantu orang lain, itu nggak bisa, kata dia. Yaudah aku coba, karena memaafkan dan mengampuni itu berbeda. Memaafkan pasti tidak bisa melupakan, tapi kalau mengampuni harus melupakan gitu. Dan aku sampai sekarang masih tahap untuk mencoba untuk mengampuni. Memaafkan udah, tapi mencoba untuk mengampuni gitu. Seiringnya dengan waktu kan mungkin semakin dewasa juga, sudah lama juga aku menerima gift ini, ya akhirnya jadinya aku bertemu dengan orang-orang yang senasib dengan aku, yang ditolong sama si A. Jadi aku membawa dia, terus aku minta tolong ke si A, karena aku masih belum fase untuk bisa seperti itu ya, tapi dia ngajarin aku gitu. Terus di mana aku juga mulai belajar untuk bertutur kata lebih baik, terus juga belajar untuk mengampuni, mulai menjaga diri ketika memang aku lagi drop, jangan update status ya. Dan ketika mungkin drop, lebih was-was lagi, oh ini kalau misalnya dia lagi nyerang, aku harus bisa gimana gitu. Jadi kayak sekarang aja kan, kemarin aku lagi drop, kena kan, aku langsung oh udah kena nih, langsung aku bisa take over sendiri gitu Kak, minta tolong sama si A ini. Cuman memang tetap ya masih butuh bantuan senior. Aku bilang ini kenapa, oh nggak apa-apa, masih bisa, oh ya udah aku ambil sendiri, maksudnya aku jaga diri aku sendiri gitu. Jadi itu ya ceritanya teman-teman semua dari Barbara nih, yaitu dari 2006 sampai akhirnya barusan kemarin masih terus banyak orang ngirim berarti ya? Banyak. Bukan satu ya berarti ya? Bukan satu. Oke, apa indikator ketika misalkan Kak Barbara ini kayak, oh ini kayaknya gue kena lagi, dikirim lagi nih. Apa yang dirasakan oleh tubuh Kak Barbara saat itu? Pusing. Kan kemarin waktu pertama kali pembersihan kan aku ngerasa bahwa bumi itu kayak masuk ke aku. Jadi kayak aku tuh inti bumi. Nah, rasa seperti itu. Oh kayak gitu, kayak apa ya? Jadi kayak vertigo gitu. Iya, ya. terus muter, terus kayak ada yang masuk gitu ya? Langsung, ada nih gitu. Oh, biasanya selain itu Kak, ke fisiknya apa? Selain pusing, apakah misalkan nggak bisa berdiri atau? Enggak, cuman pusing aja. Karena kan selebihnya kan aku udah langsung kayak lihat, langsung ada vision sendiri. Jadi aku tuh kalau anak yang memiliki kelebihan itu kan mereka six sense kan. Six sense artinya bisa jelasin nggak? Jadi gini, kan kita kan panca indera ada 5. Iya 5, oke. Kenapa dibilang six sense? Bukan perkara kita ada indera ke-6, tapi dari 5 ini kita lebih sensitif daripada kalian. Ibaratnya kalau misalnya kayak pendengaran, kalian cuma bisa dengar sampai mana, kita bisa dengar sampai dalamnya lagi. Misalkan mata juga gitu ya? Iya, kadarnya sampai mana, kita bisa lebih dalam lagi. Nah itu, makanya anak indigo kan dibilangnya seperti itu. Nah, aku dari 5 ini, 5-5-nya ada, tapi yang paling kuat ketika aku terima adalah di indera perasa. Rasain hawa sekitar. Iya, rasain hawa sekitar, ngerasain mood orang, ngerasain permasalahan mereka. Bahkan kadang-kadang ketika misalnya Umang misalnya cerita sama aku bisa masuk ke dalam ceritanya Umang, jadi tanpa Umang ngomong, aku udah tahu nih, oh Umang tuh lagi gini-gini, perasaannya seperti ini. Jadi aku tuh sampai jadi kayak, oh ini loh rasa Umang waktu nangisnya gimana gitu. Jadi karena kencengnya indera perasanya. Keperasa itu ya? Betul, dan makanya ketika aku kenanya kan jadi indera perasa lagi. Langsung munculnya kan langsung dari rasa pusing itu. Oh, sempat gue beberapa baca juga ada yang kayak dia lebih ke mata ya, ngeliat doang kan ya, oh gue lihat itu tapi dia nggak bisa ngerasain gitu kan ya, ada yang cuma merinding gitu kali ya. Aku kan pas lagi masuk ke sini kan aku sempat ada ngomong kan ada apa di sini gitu. Dibilang lihat enggak,
ngerasain ada bentuk ini. Oh, oke Gitu. oke Kak, ngerasa. Karena sebenarnya bisa sebenarnya indera penglihatan itu, cuman kan aku tadi bilang aku takut darah. Boleh gak spill dikit? Kenapa takut darah? Baru tadi mau ditanyain tuh. Kenapa takut darah? Sampai sekarang kan berarti? Iya, sampai sekarang. Jadi aku tuh nggak berani ngeliat hantu karena takut darah. Jadi aku masih menolak itu. Karena kan dulu waktu kecil itu aku tuh kan suka disuntik, pembuluh darah aku tuh kecil. Jadi sama si dokternya tuh dari sini, oh pindah lagi. Nah terus kalau misalnya diinfus, cuma sebentar darah naik. Jadi traumanya di situ. Di situ tancap nggak bisa lepas lagi. Tancap lagi. Pembuluhnya nih. Kabar-kabar sempat bilang kecelakaan tuh ya. Dari sekian berarti 8 kali tuh ya. 8 kali. 8 kali itu nggak sedikit loh teman-teman semua gitu. Dari ke-8 kali, menurut Kak Barbara nih, apa kayak ini paling parah nih kecelakaan di mana saat itu dan apa efeknya? Aku kan sekolah di dekat rumah sakit Borromeus. Dulu tuh sempat ada kecelakaan di rumah sakit Borromeus, bukan di rumah sakit Borromeus, sebelahnya tuh ada universitas, aku lupa universitas apa ya. Jadi aku tuh naik di rumah sakit Borromeus, nabrak tiang dekat universitas itu, jadi aku langsung kebalik, kelempar. Nah itu yang parahnya. Tapi kalau pengen tahu jaraknya tuh kayak jarak dari sini ke gerbang depan. Jadi cuma naik buat tabrak doang. Jauh, udah jauh lah itu mah. Enggak, dari sini sampai gerbang depan. Bukan gerbang depan banget, bukan gerbang apa sih, gang kamu keluar. Jadi kayak dari sini naik, cuma ke sini tabrak udah. Karena supirnya mabuk. Angkot. Oh, angkot. Iya. Oke. Angkot. 8 kali itu aku angkot semua. Nggak etis ya. Nggak etis sih. Coba rasain varian baru gitu. Tapi Jangan lucunya, dong. pas lagi tabrakan gelapan itu, dan itu yang paling parah karena aku kan kacamata tuh karena tabrakan. Jadi aku keluar darah dari mata. Karena mungkin sudah terbiasa 8 kali aku ditabrak sama angkot, atau aku dalam angkot terus angkotnya tabrakan. Jadi setelah aku kelempar dari angkot itu, aku stopin angkot lagi terus aku naik lagi untuk pulang. Ngomong sama orang tua, "Ma, aku ditabrak ya, datang dong ke Bandung," gitu. Terus naik angkot lagi. Karena udah terbiasa. Oke. Dan nggak sadar ada darah sampai yang di angkot itu sampai begini, "Mbak, tolong seka dulu karena keluar darah." Wah, ini gokil sih. Oke. Terus yang diambil hikmahnya ini nih teman-teman semua, nggak boleh dendam ya. Betul. Tadi juga pasti deh, misalnya kita dikirimin dalam artian kayak disembuhin atau pembersihan dan sebagainya, mungkin ada juga beberapa orang yang bilang balikin. Iya dong. Iya, ada, aku terima juga orang beberapa yang minta dibalikin. Dibalikin dong gitu, nggak semuanya kayak udah mustahin, pasti ada deh. Jiwa-jiwa orang itu pasti ada kayak gitu, sifat-sifat orang tuh dibalikin, tapi justru kabar-kabarin untuk memusnahkan si ilmu itu, kiriman itu. Bukan ilmu, makhluk itu, karena dia makhluk hidup. Oke. Jadi kalau dikirim itu dia makhluk hidup sebenarnya, yang memang ya dibalikin. Jadi aku tinggalkan di salah satu tempat. Nah, itu kiriman yang 2 kali terakhir itu makhluknya itu nggak dimusnahin, nggak dikirim balik, sama si A ini ditaruh di tempat kami, di depan kami. Depan gitu? Depan tempat rumah kami. Sampai sekarang juga, tadi pagi kita keluar juga masih ada tuh si makhluk itu. Berarti dari betah banget itu ya? Dia tuh waktu pembersihan aku tuh di tahun 2022. Udah 8 bulanan dia di situ si makhluk. Iya, 8 bulan, mau setahun tuh. Iya. Ada kemungkinan besar untuk pindah nggak kayak itu, Kak? Dan nunggu arahan si A. Oh, nunggu arahan si A yang tadi teman SMA itu ya? Iya, sahabat aku dari kecil. Nah, terus kemudian nih, Kak, ini mohon maaf bukannya untuk kita kayak agama dan sebagainya. Tadi kan sempat Kak Barbara kalau ngirim ini sebenarnya di tempat kerjaan gitu kan ya? Iya. Tapi yang agamanya juga sama dengan semuanya sama aku. Iya. Yaitu ya kita bisa nonis lah ya, atau atau enggak tadi apa? Non Muslim, atau kayak lebih spesifiknya apa? Kristen. Ternyata ada gitu yang main-main seperti itu. Karena kan sebenarnya bukan agamanya, orangnya. Ya. Sebenarnya kan agama semua mengajarkan kebaikan. Muslim, Kristen, Hindu, Buddha mengajarkan kebaikan. Orangnya. Jadi makanya kan oknumnya sebenarnya orangnya. Jadi
mau dia mau beragama apapun, kalau emang niatnya jahat ya udah. Iya, betul. Karena budaya kayak gitu budayanya setan, gitu kan betul. ya. Bukan dari agamanya, teman. Kan ada juga yang berargumen, oh kalian begini gini ini budaya agama kalian. Bukan. Itu pasti gue yakin semua agama mengajarkan kebaikan. Misalkan itu nyeleneh, berarti itu ajaran dari setan, gitu kan ya. Dan dari sifat diri kita yang terkontaminasi apa sih? Terkontaminasi. Wah, pokoknya itu udah dari bisikan-bisikan setan itu ya. Berarti Kak, sampai detik ini kabar baru masih merasakan hal yang sama atau ini kayaknya lebih parah deh gitu? Belum sih. Kalau yang parah yang kemarin yang COVID, mungkin karena aku lagi drop banget ya. Oke. Karena kan lagi recovery. Nah, ini juga tadi juga sempat kayak dikirim, terus apa sih yang diincar itu adalah penyakit daripada yang dideritanya dia. Itu yang digencerin gitu. Betul. Ya. Bukan dari si kirimannya ini gitu. Jadi kayak ngefokusin di situ gitu kan. Karena kan kita kalau meninggalkan butuh alasannya apa? Yeah. Nggak pernah kan kita mendengar dia meninggal karena sesuatu hal yang tak terduga. Nggak ada. Pasti meninggal jantung berhenti atau apa. Jadi dia tuh mengincar ke situ. Oh. Ada mungkin yang meninggal karena kena santet, karena dia punya mah gitu. Oh, oke. Jadi bisa ke situ. Oke, Kak. Balik lagi ke belakang kan tadi Kak Barbara kan kayak ini lebih ngerasain gitu ya, indah perasa. Selama Kak Barbara dikasih kelebihan nih ya gitu kan, hal mana atau tempat di mana kayaknya ini gue paling takut lah, pokoknya campur aduk gitu saat di mana ya? Aku tadi bilang aku takut darah dan aku takut hantu sebenarnya. Jadi ketika selesai COVID ini, selesai aku udah selesai penyembuhan yang kemarin yang aku udah sempat 178, kan akhirnya kan karena aku udah mulai lebih kuat, udah lumayan bisa menyapa penghuni-penghuni di dalam kamar kosanku itu. Jadi aku menyapa lah. Jadi kamar kosan aku itu kamar kosan campur. Dulu itu biasalah kalau orang Jakarta kan, jadi banyak yang berbuat tidak mau bertanggung jawab, dikuburkan di situ ya. Jadi banyak jabang-jabang bayi, banyak juga perempuan-perempuan gitu. Banyak juga gundurwo. Jadi ada gundurwo satu di situ di dekat parkiran. Aku nyapa gini, "Hai guys, aku sudah sembuh." Si gundurwonya ngomong, "Oke," aku lari. Baru balik nih guys. Aku mancing, aku yang ketakutan. jadi aku langsung lari, terus aku langsung telepon si aku dijawab kok. Oh, dijawab. Terus dia bilang, "Kamu kan nyapa." "Iya, tapi tidak berniat untuk dijawab." Untung genderuannya nggak punya IG, Kak. Coba kalau punya IG, dapat status abis ketemu manusia nih guys gitu. Iya, tapi emang bener, jadi kayak "Hai guys, aku sudah sembuh." Oke, kata mereka gitu kan. Aku langsung lari karena takut. Oke, jadi hidup tuh nggak semuanya serem teman-teman semua gitu kan. Ya udah, bawa enjoy aja ya, kayak ketika kita enjoy mungkin nikmatin aja sebuah lika-liku kehidupan gitu kan. Ya pasti akan enak untuk dibawa kemana-mananya kan gitu ya. Anggaplah kelebihan ya udahlah. Misalnya kelebihan, misalkan teman-teman pasti deh ada dari range misalnya dari 100 sampai 100 pasti ada beberapa orang yang dikasih kelebihan tertentu kan. Nggak semuanya bisa ngerasain semua kan dari 6 ini. Misalkan ada yang bisa 5. Oh, 5 ya, 5. Ada yang misalkan ada yang bisa ngeliat masa depan karena orang ramal-ramal gitu ya. Ada yang narik mundur ke belakang. Aku bisa itu. Ke depan? Ke depan dan ke belakang. Oh, karena dirasa ya? Tapi dalam bentuk perasaan. Oke. Jadi ketika aku ketemu sama dia bercerita, dia ngebuka, aku mulai ngerasa, terus langsung masuk dalam ceritanya dia, terus bisa ini. Terus kalau misalnya ke masa depan juga aku pernah, dan aku bahkan sampai, tapi kalau yang ke masa depan itu aku jarang sih, karena kan gini, kita itu setiap yang punya kelebihan punya kadarnya masing-masing. Ya, kadar aku sama kadar A berbeda, tingkat sensitifnya aku berbeda gitu kan. Memang aku kan di indera perasa, tapi kan kalau misalnya mungkin ngelihat masa depan atau apa kan mungkin indera yang lain aku lagi bermain gitu kan. Nah, pas masa depan aku pernah
dan masa depannya itu terkait dengan nyawa seseorang gitu. Dan di situ aku marah sama Tuhan. Buat apa aku dikasih tahu dan aku hanya untuk melihat sampai selesai. Paham. Untuk apa? Iya, gitu kan. Aku sampai nangis, aku sampai marah, sampai aku berdoa sama Tuhan, untuk apa kau menunjukkan tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain? Hanya buat apa? Apalagi aku tipikal orang yang kalau kamu dikasih tahu berarti kamu harus mencari tahu gimana caranya supaya hal itu tidak terjadi. Tapi kan itu udah garisnya Tuhan. Aku nggak boleh ngapa-ngapain. Terus untuk apa dikasih tahu? Iya juga ya. Sampai sekarang pun aku juga nggak tahu kenapa dikasih tahu. Oke. Udah itu jadikan rahasia Tuhan deh kayaknya. Betul. Jangan kita mungkin teman-teman nih gue agak bingung nih gitu kan. Mungkin sebelum ditutup nih Kak. Mungkin Kak Barbara punya pesan kan Kak untuk teman-teman semua supaya misalkan nggak takut atau apapun itu dalam menjalani sebuah kehidupan nih Kak. Paling pesan aku adalah ketika orang tuamu masih ada, hormatilah. Mau ngelakuin apapun minta doa sama orang tua. Karena doa orang tua itu sangat penting untuk karir kalian, kehidupan kalian. Kalau misalnya ada yang bermasalah dengan orang tua, datang sekarang minta maaf mumpung orang tua masih hidup. Memang kita tidak bisa memilih orang tua. Tapi mau kayak manapun, orang tua itu pasti itu tuh sayang dengan darah dagingnya. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau telapak kaki bapak itu kapalan karena bekerja keras. Kan gitu. Aku pernah bercanda sama mamaku, karena kan mamaku kan kutu air. Surga lagi banjir. Kutu air tuh. Ada nih. Tapi itu kan bercanda suara anak ke ibu gitu ya. Ibu juga nggak baper-baper banget. Justru ibu juga kayak menghibur dirinya santai. Mungkin terima kasih banyak kan Barbara ya karena udah meluangkan waktunya dan membagikan pengalamannya yang dari 2006 sampai akhirnya 2023 juga masih merasakan yang dimana sampai mau merenggut lah ya nyawa dari Kak Barbara nih. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Barbara nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau kerja ataupun mendapatkan klien gitu kan atau menjalani sebuah kehidupan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Bungkus. Cut.